Banjir besar kembali melanda Sumatera. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar bencana alam atau ada sesuatu yang telah kita rusak jauh sebelum hujan turun? Sumatera, pulau yang dulu dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat, sungai-sungai besar yang menghidupi jutaan manusia. Sebelum semua ini terjadi, Sumatera adalah rumah bagi hutan hujan tropis yang luar biasa. Pepohonan berdiri rapat, namun semua ini berubah ketika hutan mulai ditebang. Pohon-pohon besar yang menjaga tanah tumbang satu persatu. Sementara itu pohon sangat berdampak besar saat hujan turun. Air tidak langsung mengalir bebas di bawah tanah. Ada sistem yang jarang kita lihat. Akar-akar pohon menyebar ke berbagai lapisan tanah, saling mengikat seperti jaring alami. Akar menahan, memperlambat, dan menyimpan air di dalam tanah. Inilah cara hutan bekerja. Sederhana, tapi sangat efektif. Pohon bukan hanya menahan air, tapi juga menghasilkan oksigen yang kita hirup. Dengan bantuan cahaya matahari, daun mengolah karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke atmosfer. Namun, semua ini berubah ketika hutan mulai ditebang. Pohon besar tumbang atas nama industri, atas nama pembangunan. Hutan dibuka tanpa jeda, dan disinilah awal dari bencana itu dimulai. Ketika hutan hilang, hujan tidak lagi menemukan tempat untuk berhenti. Tanpa daun, tanpa akar, air jatuh langsung ke tanah dan mengalir tanpa kendali. Tanah terkikis, lumpur terbawa, dan aliran kecil berubah menjadi arus deras. Ia bergerak cepat, membawa kerusakan ke tempat yang lebih rendah. Air terus mengalir deras hingga menyapu setiap jalur alirannya. Ranting dan batang pohon pun ikut terbawa arus air yang mengalir deras menuju tempat yang lebih rendah. Bukit mulai longsor dengan cepat. Air terus membawa batang pohon dan tanah, tepatnya menuju ke tempat pemukiman warga yang berada di bawah bukit yang sudah gundul habis ditebang. Rumah warga ikut tersapu dan terbawa oleh arus banjir yang sangat deras. Ribuan rumah ikut hanyut, ratusan warga panik dan ketakutan. Mereka berusaha menyelamatkan diri dan menyelamatkan keluarga mereka. Tangis pilu terlihat di mana-mana. Pohon dari hutan yang ditebang kini menghantam desa sebagai kekuatan penghancur. Polisi, TNI, dan tim penyelamat bahu-membahu mengevakuasi warga. Satu persatu, di saat alam tak lagi ramah, kemanusiaan tetap berdiri. Bencana ini menyisakan luka, tapi juga menunjukkan arti solidaritas. Di tempat pengungsian ini, gelap datang bersama kebingungan. Tak semua orang tahu harus pulang kemana atau apa yang masih tersisa. Banjir merenggut lebih dari sekadar rumah. Ia juga meninggalkan luka. Di sana mereka juga kekurangan bahan pangan dan tidak sedikit yang kelaparan. Mereka menyelamatkan diri tanpa membawa apa-apa. Ketika air telah pergi, tidak semua bisa kembali. Musibah ini banyak memakan korban jiwa. Banjir telah surut, tapi yang tersisa hanyalah potongan kayu, puing, dan kehilangan yang tak tergantikan. Lalu, banjir ini salah siapa? Hujan memang turun, tapi kenapa dampaknya separah ini? Hingga saat ini, ada satu perusahaan yang ditutup oleh pemerintah. Penutupan ini bukan akhir, melainkan awal dari pertanggungjawaban. Hutan yang dulunya asri dan lebat, hutan yang dulunya menjadi tempat tinggal bagi jutaan makhluk hidup, kini berubah menjadi bencana dahsyat yang mengubah alur kehidupan warga desa yang terdampak. Menanam pohon bukan sekadar menancapkan batang ke tanah. Hutan bukan milik satu generasi. Ia adalah titipan
bagi anak cucu kita. Ketika kita menjaga hutan, kita sedang menjaga kehidupan. Dan semua perubahan besar selalu dimulai dari satu pohon yang kita tanam hari ini.